Swastiastu. Selamat siang. Gimana kabarnya? Oke, sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa dulu sesuai dengan agama dan masing-masing. Tolong ketua kelasnya dipimpin. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Silakan duduk. Ibu absen dulu ya. Ada yang nggak masuk hari ini? Nihil. Oke. Gimana? Sehat? Masih semangat? Untuk tetap semangat, yuk yel-yel semandannya kita suarakan. Yuk, semangat pagi. Anak semandan. Oke, kalau sudah semangat, semuanya juga masuk. Masih ingat, sekarang kita pelajari pelajaran apa? Pelajaran apa sekarang? Udah fokus nih, pelajaran apa hari ini? Masih ingat sama pelajaran sejarah minggu lalu? Masih? Coba angkat tangannya, siapa yang ingat pelajaran minggu lalu? Ya, Mang Adi? Pelajaran minggu lalu yaitu ilmu geologi. Ilmu geologi. Oke, ada yang tahu? Ada yang masih ingat apa itu ilmu geologi? Oke, Andy. Baik, perkenalkan nama saya Dendi Gita Cetraga, nomor absen 4. Jadi, pertemuan minggu lalu mengenai ilmu geologi itu, menurut saya ilmu geologi adalah ilmu yang mempelajari tentang lapisan bumi. Oke, terus dong. Ada yang masih ingat nggak? Ilmu geologi itu dibagi menjadi berapa pembabak? Oke, Cynthia. Baik, perkenalkan nama saya Rima Aisyah Dewi. Menurut saya geologi itu dibagi menjadi beberapa tahap. Yaitu ada azoikum, paleozoikum. Zoikum. Beri aplaus dong untuk temennya. Gimana kalau kita bisa lihat tadi sudah benar kata Cynthia, pembabakan zaman menurut ilmu geologi itu dibagi menjadi 4 pembabakan. Yang pertama arkaikum, di mana arkaikum itu di mana? Masih suhu panas. Iya, masih suhu panas atau belum ada tanda-tanda kehidupan. Yang kita lanjutkan sekarang yaitu kita berkaitan dengan materi minggu lalu, kita mempelajari tentang kebudayaan hasil zaman pra-aksara. Ada yang tahu apa itu pra-aksara dulu? Masa di mana manusia belum mengenal yang namanya tulisan. Oke. Terima kasih. Beri aplaus dong temennya. Itu zaman belum mengenal tulisan. Pra artinya sebelum, aksara artinya tulisan. Oke, silakan. Sekarang kita akan membahas mengenai corak manusia pada zaman pra-aksara. Ada yang tahu kira-kira? Angkat tangannya. Gambar apa ini? Kira-kira gambar apa ini yang di depan? Gambar blender, Bu. Blender. Fungsinya untuk apa, Rai? Untuk menghaluskan makanan. Untuk menghaluskan makanan. Ada yang tahu apa fungsi dari gambar yang di samping ini? Apa namanya ini? Cobek gitu. Oke. Ada yang tahu nggak gambar ini terbuat dari apa? Dari batu. Nah, otomatis kalau kalian bisa lihat, gambar ini adalah hasil kebudayaan pada zaman pra-aksaranya itu sendiri. Nah, Ibu lanjutkan ya. Oke, ini adalah masa yang pertama yang sudah Ibu jelaskan, yaitu masa berburu dan mengumpulkan makanan. Ada Meganthropus dan ada jenis Homo sapiens. Ya, plus ada yang namanya alat-alat berupa tulang, juga sering disebut dengan zaman batu Madya atau zaman batu tengah. Di dalam goa itu ada yang namanya lukisan dinding. Ya, dimana lukisannya itu cap tangannya. Ya, terus ada gerabah juga atau hasil kebudayaan dari tanah liat gitu. Yang terakhir
terakhir yaitu masa perundagian. Kita sudah membahas masa berburu dan mengumpulkan makanan. Yang kedua kita juga sudah membahas masa bercocok tanam, dan yang terakhir itu masa perundian. Ya, ini juga hasil perhiasan dari perunggu yang kalian bisa lihat. Ini akan menayangkan video pembelajaran. Zaman di mana tulisan belum ditemukan atau zaman praksara sendiri memiliki berbagai corak sebagai laku perjalanan kehidupan tersebut. Dan ini masih liar dan labil. Manusia kala itu bertali Japanicus, Pithecanthropus erectus sampai dengan Homo. Dan siput dalam jumlah yang banyak atau yang disebut sebagai yoker. Adanya aturan, sikap protokol ditandai dengan adanya teknologi pembuatan berbagai perkakas untuk menunjang perunggu dan logam jenis lain. Oke, hapus dulu dong. Oke, sudah? Sudah selesai? Nah, tadi Ibu sudah menjelaskan terkait dengan zaman hasil kebudayaan zaman praaksaranya itu sendiri, dari masa berburu dan mengumpulkan makanan, masa bercocok tanam, dan masa perundagiannya itu sendiri. Dari kalian mendengarkan penjelasan Ibu dan menonton video, apakah ada yang bertanya kira-kira? Ada yang masih belum paham terkait materi tersebut? Oke? Nova? Dari tahun ini sampai tahun ini adalah zaman A. Itu dari tahun ini sampai tahun ini zaman B. Itu cara untuk membuat pembabakan itu kayak gimana? Kita mengetahui periodisasi itu dengan cara bagaimana, Bu? Dengan cara hasil kebudayaannya itu sendiri. Bentuk-bentuk hasil kebudayaan dari pembabakan zaman itu berbeda-beda. Itu yang bisa kita lihat. Ibu akan membagikan kalian menjadi 5 kelompok. Nah, masing-masing kelompok itu terdiri dari 4 orang atau 4 siswa. Ingat, kelompok ini harus dicampur. Ada cewek, ada cowoknya. Nggak boleh satu kelompok itu isinya cewek-cewek semua atau cowok-cowok semua. Oke? Kalau gitu, silakan dibagi kelompoknya. Oke, kelompok satu mana tadi? Oke, 2, 3, 4. Oke, sekarang Ibu akan memberikan, ini adalah tugas kalian. Tugasnya dalam bentuk LKPD. LKPD ini terkait dengan hasil kebudayaan dari pembabakan zaman batunya itu sendiri. Ya, di mana kalian akan Ibu suruh mencari apa sih nama dari kebudayaan ini, terus ciri khas dari kebudayaan itu sendiri, dan fungsi dari kebudayaan. Oke? Sudah siap? Kelompok 1. Silakan. Bagaimana, Yendi? Saya ingin bertanya sedikit, Bu, mengenai, saya agak bingung sih di masa bercocok tanam. Iya. Masa bercocok tanam itu sudah menetap atau bagaimana? Oke, kalau kita bisa lihat masa bercocok tanam, kita harus menghayal. Namanya sejarah itu harus menghayal dulu ya, kondisinya bagaimana pada saat itu. Bisa dikatakan bahwa masa bercocok tanam itu ada manusianya masih sudah menetap dan ada yang masih semi menetap gitu. Berarti saat itu tuh masih juga bergantung sama alam, atau dia sudah mulai kayak mengembangkan teknologi peternakan kayak gitu? Oke, bagus sekali. Iya, di mana pada masa bercocok tanam itu masih tergantung dengan alam. Tapi pada saat itu pola pemikiran manusia itu sudah mulai kompleks. Otomatis dia bisa melihat keadaan untuk bertahan hidup bagaimana nih. Oh, saya harus berternak gitu. Otomatis ada berternak dia yang dilakukan di masa bercocok tanam. Namanya aja bercocok tanam ya. Terus yang kedua, dia tidak berburu lagi, dia berternak gitu. Terus yang kedua, di mana masa bercocok tanam juga manusia pada saat itu sudah mengolah umbi-umbian, menanam umbi-umbian gitu. Jadi, makanya ada yang namanya berburu dan mengumpulkan makanan. Oke? Iya, silakan lanjutkan dulu. Bagaimana kelompok 2? Aman, Bu. Aman? Aman. Oke. Ada yang sulit? Enggak ada. Silakan dikerjakan. Kelompok satunya bagaimana? Aman? Ada yang masih membingungkan? Oke. 3 sekarang zaman Neolitikum. Oke, lagi dikit.
menurut kamu ini apa? Bejana Perunggu. Tadi dapat di Beja ini sih, Bu. Dapat di mana? Internet. Oh, di internet. Bejana Perunggu. Ciri khas dari kehidupan bejana perunggunya apa ini? Kalau udah selesai kumpul di depan. Iya, kalau sudah selesai foto dulu, baru kumpul di depan. Nanti kalian presentasi memanfaatkan LCD yang ada ya. Itu. Oke. Sudah selesai? Masih belum, masih ada waktu ya, lagi 5 menit waktunya untuk mengerjakan hasil diskusi kalian. Ingat, jangan sampai lupa nama kelompoknya itu loh. Oke, sudah semua ya. Nah, sebelum kita lanjut presentasi, kita fokus dulu nih. Yuk kita main game. Di sini ada TTS, teka-teki silang. Ya, kalian bisa lihat ada teka-teki silang. Kalian bisa menjawab. Ada mendatar dan menurunnya itu sendiri. Siapa? Oke, Yunita, silakan. Berfungsi untuk lambang atau peringatan pada arwah nenek moyang dan mengikat binatang persembahan disebut dengan tugu batu. Beri aplaus dong untuk Yunitanya. Siapa yang mau dipilih? Oke, Dek Adi, silakan. Sesuaiin aja. Oke, beri aplaus dong untuk Dek Adi. Lanjut, silakan. Siapa yang mau pilih Dek Adi? Oke, Septia. Diberi nama. Kalau bangunan bertingkat nomor 2 ini pada zaman apa? Mega? Iya, zaman megalitikumnya, yaitu punden berundak. Oke, beri aplaus untuk Septinya dong. Optimisme. Oke, beri aplaus untuk Andi. Kepercayaan pada roh nenek moyang tertentu dianggap suci. No. Iya, benar Cynthia. Untuk Nova. Lagi berapa ini? Lagi 2 pertanyaan ya. Sekarang kita lanjutkan ke sesi presentasi. Kelompok 1, sudah siapkah kalian untuk presentasi? Oke, silakan. Saya menjelaskan mengenai tentang zaman Paleolitikum dan ciri khas kehidupannya apa itu. Baik, sekian dari presentasi kami. Sebelum kami tutup, apakah ada yang bertanya? Oke, beri aplaus dulu dong untuk kelompok 1. Sekarang waktunya untuk diskusi. Diskusi Ibu buka, angkat tangannya siapa yang ingin bertanya untuk kelompok 1. Baik, silakan. Baik. Dicatat ya soalnya. Di sana dijelaskan fungsi keluarga itu seperti apa ya? Oh, dijelaskan seperti ciri-cirinya, bukan seperti fungsi. Oke, pertanyaan pertama dari Rai, yaitu apa sih sebenarnya fungsi dari waruga pada zaman megalitikum? Saya akan menjawab dari pertanyaan tadi, yaitu apa sih fungsi dari waruga? Jadi waruga ini adalah bubur batu yang dimana pastinya Apa sih sebenarnya fungsi dari waruganya itu sendiri? Ibu menambahkan ya, di mana fungsi dari waruga itu otomatis itu adalah kubur batu. Otomatis ini adalah untuk tempat mayat yang dimasukkan gitu. Karena waruganya ini sendiri, kalau kita lihat dari bentuknya itu kan bentuk seperti rumah, ya enggak? Berbentuk seperti rumah. Disitulah dimasukkan mayat dari manusia pada zaman itu dan disembayangkannya itu sendiri. Nah, silakan ditutup untuk kelompok 1. Baik, sekian presentasi dari kami. Nama saya Kata dan kami Beri aplaus ya temannya yang sudah presentasi. Dari kelompok 2 akan memaparkan hasil diskusi kami. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Gusti Ngurah Kadiraya Murtayase. Dan perkenalkan, nama saya Kadek Raditya Putra. Saya nih Kadek Septia Udayani.
Nama kebudayaan berkatas dari tulang tanduk. Ciri khas kehidupan berkatas tulang dan tanduk. Fungsi kebudayaan adalah sebagai alat penutup penoleh dan mata tembak pada zaman Mesolitikum. Bisa dilihat gambarnya, itu bernama kabel atau kapak Sumatera. Ciri khasnya merupakan masa peralihan di mana cara pembuatan alat-alat kehidupan lebih baik dari zaman. Jadi kelas kehidupannya teras berunda, struktur bangunan yang berupa teras atau rak berganda yang mengarah pada satu titik dengan tiap teras semakin tinggi. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Saya membuka untuk sesi tanya jawab. Kenalkan, nama saya Muhammad Fajar Berawan dari kelompok 3. Di sini saya ingin bertanya tentang metode apa sih yang digunakan untuk menghaluskan kapal lonjong. Oke, sudah ya. Tadi ada pertanyaan dari Ferry-nya itu sendiri. Untuk kelompok 2, bagaimana sih cara menghaluskan dari pembabakan zaman Neolitikum, yaitu kapak lonjong? Tajaman digosok dan diasah pada dua sisi sehingga menghasilkan tajaman yang simetris. Bagaimana, Ferry? Bisa diterima. Ada yang lagi yang lain ingin menambahkan? Tidak ada? Beri plus dulu untuk tim penyajinya. Untuk presentasi ini dengan selamat siang. Selamat siang. Oke, kelompok 3. Pertama yaitu dari zaman Paleolitikum. Oke, mungkin sebelum kita lanjut kepada materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Maka nama saya Nova Fiana. Nama saya Muhammad Fajar Berawan. Saya Cynthia Pujayanti, saya Rita Sriulan Dewi. Oke, baik, lanjut ke zaman Paleolitikum atau zaman batu tua, yang dimana hasil kebudayaan dari zaman Paleolitikum itu sendiri yaitu kabel atau kapak lonjong. Nah, jadi ciri khas dari kebudayaan Paleolitikum khususnya itu kabel atau kapak lonjongnya itu merupakan suatu masa di mana hasil buatan alat-alat dari batunya masih kasar atau belum diasah maupun diupam. Yang dimana kita juga bisa lihat ya dari gambar di sini bahwa masih belum terlalu halus atau masih ada bagian-bagian yang terlihat kasar sehingga hal itu juga sudah bisa Sebagai tempat meletakkan sesaji yang dipersembahkan kepada roh nenek moyang. Selanjutnya akan Belenggu terbuat dari lempengan belenggu yang cembung. Nomor 5, fungsi kebudayaan, penggunaan sebagai perlengkapan kegiatan atau mainan ritual keagamaan, serta upacara adat dan hasil tanggapan nikah. Baik, demikian tadi presentasi mengenai LKPD yang sudah kami berikan. Mungkin teman-teman di sini memiliki pertanyaan atau hal-hal yang bisa ditambahkan dari kelompok kami. Kami buka sesi diskusi. Oke, ada 2 orang. Mungkin yang pertama saya tulis. Oke, sudah. Tadi disebutkan geokenomodika kan dimaksud dengan saparatur. Jadi pertanyaan saya terdiri dari apa sih sampah dapur? Apa saja? Jelas. Terima kasih pertanyaannya dari Cynthia ini. Sementara kami tampung dulu karena masih ada satu pertanyaan yang ditanyakan. Oke, mungkin Carlos bisa tanya. Menjelaskan bahwa bangunan itu digunakan sebagai tempat persembahan itu. Nah, apakah ada selain dari itu fungsinya? Oke, terima kasih. Jawab pertanyaan dari Carlos. Kita tampung dulu. Oke, karena mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya lagi. Oke, ada 2 pertanyaan ya. Dari pertanyaan pertama, tadi pertanyaan dari Dewi Septiar ini. Jadi berdasarkan informasi yang saya dapat pada saat dalam beberapa waktu lalu, nah, jadi geokenomodika itu adalah saya cerita sedikit ya. Jadi pada zaman dulu itu khususnya pada zaman Batu Madia itu kan memang masyarakat atau manusia pada saat itu memang sudah mulai menetap di gua-gua. Nah, gua-guanya itu pun memang berada di pesisir pantai, yang dimana tentunya karena memang manusia itu berada di pesisir pantai, hal itu menyebabkan makanan-makanan yang mereka konsumsi adalah makanan-makanan yang berasal dari pantai. Jadi gimana sih Septiar ini? Apakah bisa diterima? Oke, terima kasih dari Septiar ini. Lanjut ke pertanyaan dari Carlos. Baik, fungsi lain dari dolmen yaitu dipakai untuk meletakkan mayat. Nah, agar mayat tersebut tidak dapat dimakan oleh binatang buas, maka kaki meja dolmennya diperbanyak sampai mayat tertutup rapat oleh batu. Oke, mungkin Carlos bisa diterima? Bisa. Oke, terima kasih Carlos.
karena memang tidak ada hal yang ditanyakan lagi oleh teman-teman semua. Dimana kalau kita bisa lihat pertanyaan yang pertama, kita bisa lihat ini adalah sampah dapur. Sampah dapur di sini jangan dibandingkan dengan sampah dapur kita yang sekarang ya di era modern. Mungkin sampah dapur kita ya sekarang itu masako gitu nggak? Ya nggak? Nah, apalagi? Ya plastik itu sampah dapur kita mungkin dan yang lain-lainnya. Nah, sampah dapur di era zaman Mesolitikum atau zaman batu Madianya itu sendiri berupa kerang. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh Novanya itu sendiri, benar dari kelompok 3-nya mengatakan di mana tempat tinggal manusia pada saat itu kan dekat pesisir. Otomatis sampah-sampah dari konsumsi manusia pada saat itu tuh berupa kerang-kerangnya ini sendiri gitu. Sudah, kita bisa lanjut kelompok 4. Silakan kelompok 4-nya. Baik, selamat siang semuanya. Terima kasih atas perhatiannya dan kesempatan yang telah diberikan pada kelompok. Pada hari ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi mengenai hasil kebudayaan pada masa praksara. Kehidupan sosial para manusia saat itu adalah masih berkelompok atau masih membutuhkan bantuan manusia lainnya. Nah, hal itu bertujuan untuk berburu dan mengumpulkan makanan. Masih berburu namun tingkat lanjut. Nah, kemudian Fungsi yaitu sebagai jimat ataupun media untuk melakukan ritual manis. Terima kasih. apakah ada dari teman-teman kalian ingin bertanya mengenai presentasi kami? Oke, mungkin yang pertama, Adi. Baik, perkenalkan nama saya Akademi Dimana. Saya ingin bertanya bahwa pelapis itu merupakan hasil produk dari manusia purba jenis apa? Baik, terima kasih Adi Dipayana atas pertanyaannya. Kami gabung terlebih dahulu ya. Selanjutnya pertanyaan kedua, Septia. Baik, perkenalkan nama saya Nikade Septia Widayani. Pertanyaan saya, apa fungsi lain arca perunggu selain sebagai alat komunikasi kepada dewa-dewa? Jadi, pelapis ini digunakan oleh manusia purba jenis Homo erectus. Apakah bisa diterima? Selain komunikasi pada dewa-dewa, kita juga bisa memohon keselamatan karena berdasarkan bentuk dari arca perunggu itu kan dewa. Nah, artinya dewa kita bisa memohon keselamatan atau berdoa gitu pada masa arca perunggu atau zaman perunggu. Mungkin ada dari teman-teman yang ingin menambahkan mengenai zaman perunggu karena sumber yang saya dapatkan mengenai zaman perunggu ini sangat sedikit. Jadi misalnya di sana arca perunggu ya kan memang berbentuk seperti dewa-dewa seperti yang kita tahu di sini. Mungkin ada juga beberapa agama, khususnya agama Kristen yang saya tahu biasanya dia menggunakan kalung isi salib. Nah, itu biasanya menurut beberapa pendapat dari teman-teman saya Kristen memang itu difungsikan untuk bisa sebagai simbol untuk dia mendapatkan sebuah perlindungan. Nah, mungkin saja di arca perunggu itu sendiri juga mungkin itu sebagai simbol perlindungan dari masyarakat yang mempercayai hal tersebut atau arca perunggu itu sendiri. Baik, itu yang bisa saya tambahkan. Presentasi ini kami tutup dengan para sandi. Om Sati 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 Om. Silakan kelompok 5 untuk mempersiapkan presentasi. Kita bisa lihat pada gambar nomor 1, yaitu nama kebudayaannya adalah tulang binatang. Nah, ciri-ciri dari kebudayaan tulang binatang ini yaitu terbuat dari tulang ataupun tanduk. Fungsi dari kebudayaan Itu ada peninggalan yang namanya itu menhir. Jadi menhir itu ciri khas kebudayaannya itu adalah batu besar dan panjang. Nah, jadi fungsi dari kebudayaan menhir sendiri adalah sebagai tempat yang digunakan untuk Baik, dari teman-teman yang ingin bertanya, baik dari Edi. Perkenalkan, saya Dewi. Saya akan menanyakan di menhir dijelaskan bahwa
mendukung dan juga zaman dulu. Baik, kami tutup presentasi hari ini dengan perayaan. Beri aplaus deh untuk semua kelompok yang sudah presentasi. Dari kelompok 1 sampai kelompok 5 sudah mempresentasikan hasil kebudayaan zaman praaksara, yaitu kebudayaan zaman batu dan zaman perunggunya itu sendiri. Ada yang bisa menyimpulkan nggak kira-kira? Apa saja sih hasil yang kalian dapatkan atau pembelajaran hari ini apa saja sih yang kalian dapatkan? Ada? Silakan, Nova. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan nama saya Saman Nova Diana. Mohon izin untuk memberikan kesimpulan berdasarkan apa yang kita pelajari hari ini. Baik, berdasarkan apa yang kita pelajari hari ini, khususnya dalam pembabakan waktu ya, diantaranya zaman batu tua, batu marga, batu baru, dan juga batu besar, dan juga zaman perunggu. Nah, dari sana kita bisa mengambil kesimpulan bahwa tentunya dalam dunia ini bukanlah dalam jangka waktu yang cepat, tapi tentunya memiliki proses yang sangat panjang dan juga setiap prosesnya itu memiliki hal-hal yang baru. Bisa kita lihat diantaranya misalnya di antara zaman batu tua kita bisa lihat bahwa alat-alatnya itu kan masih kasar, tapi seiring berjalannya waktu tentunya itu sudah mulai dihaluskan, bahkan pada zaman perunggu pun sudah mulai menggunakan logam. Yang mungkin sekian dan dapat saya sampaikan. Oke, terima kasih Nova sudah menyimpulkan. Ada lagi yang ingin menyimpulkan? Oke, Apriananya, silakan. Jadi seperti yang sudah kita pelajari, zaman praaksara itu ada 5 batapan. Yang pertama zaman Paleolitikum atau zaman batu besar, zaman batu tua, sorry. Yang kedua itu zaman Mesolitikum. Yang ketiga zaman Neolitikum. Yang keempat zaman Megalitikum. Penemuan api pada zaman Mesolitikum itu kan sangat berguna sekali untuk zaman saat ini ya. Jadi seperti yang kita ketahui, zaman-zaman itu berevolusi. Jadi api itu tidak ujuk-ujuk tiba-tiba ada. Jadi ada prosesnya untuk menemukan peninggalan-peninggalan itu yang sampai saat ini kita masih baik. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, beri aplaus dong. Sudah anak-anak, mudah-mudahan pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kalian. Sebelum kita akhiri, Ibu akan memberikan survei yang kalian bisa isi. Untuk kalau sudah bisa dikumpulkan ke Ibu, oke? Oke, yuk kalau sudah silakan dikumpulkan ke Ibu. Kalau sudah silakan dicatat dulu soalnya ini adalah tugas individu kalian. Kalau sudah, Ibu akhiri aja sampai di sini ya. Ada lagi yang ditanyakan dulu? Sampai di sini untuk pembelajaran hari ini. Aman? Oke, kalau gitu Ibu akhiri saja sampai di sini. Kalau ada salah-salah kata Ibu minta maaf. Ibu akhiri dengan selamat siang. Oke, Ibu minta tolong ketua kelasnya untuk pimpin doa. Mohon perhatian teman-teman semuanya, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Paramo Santi. Om Santi, 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 Om. Oke, silakan hati-hati di jalan ya.